Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hayati Dunggio dengan NIM 1314223013. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perilaku Kelompok dalam Organisasi. Latar belakang, setiap individu dalam berbagai aktivitasnya akan terlibat dalam kerja kelompok. Begitu juga kelompok merupakan bagian penting dari kehidupan dalam organisasi. Dalam organisasi akan terdapat banyak kelompok semacam ini. Kelompok dapat memengaruhi motivasi dan kebutuhan individu serta berdampak pada perilaku mereka di dalam lingkungan yang organisasi. Pengertian perilaku kelompok. Perilaku kelompok dalam organisasi merujuk pada cara individu dalam suatu tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui interaksi, komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Menurut Campox 2020, perilaku kelompok adalah manifestasi interaksi antara individu dalam tim yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, nilai-nilai bersama, serta dinamika sosial kelompok itu sendiri. Kedua, bentuk-bentuk kelompok. Bentuk-bentuk kelompok dalam organisasi meliputi kelompok formal yang dibentuk untuk tujuan tertentu dengan struktur hierarki yang jelas, seperti tim kerja, departemen, dan komite. Kelompok informal terbentuk secara alami berdasarkan hubungan interpersonal dan mempengaruhi budaya organisasi. Kelompok fungsional dan antarfungsional terdiri dari anggota dengan keahlian khusus atau berbagai departemen untuk proyek multidisipliner. Kelompok kerja virtual bekerja daring, sementara kelompok tugas dan minat fokus pada masalah spesifik atau minat bersama. Kelompok kepemimpinan membuat keputusan strategis, kelompok belajar berbagi pengetahuan, dan kelompok referensi memberi pengaruh terhadap perilaku individu. Kelompok ad hoc menangani tugas mendesak, kelompok inovasi menciptakan ide baru, kelompok penyelesaian konflik mengelola perselisihan, kelompok kolaborasi multikultural menangani perbedaan budaya, dan kelompok R&D fokus pada inovasi produk dan layanan. Fungsi kelompok. Kelompok dalam organisasi memiliki berbagai fungsi penting seperti meningkatkan kinerja dan efisiensi dengan menggabungkan keterampilan anggota untuk menghasilkan sinergi. Kelompok juga mendorong penciptaan ide dan inovasi melalui diskusi dan berbagi perspektif yang beragam. Keanggotaan dalam kelompok memberikan dukungan sosial, meningkatkan motivasi dan loyalitas. Dalam pengambilan keputusan, kelompok menyediakan berbagai perspektif yang membantu membuat keputusan yang lebih baik. Kelompok juga mendukung pengembangan kompetensi individu melalui pembelajaran bersama, serta mengelola konflik dengan mengembangkan kerjasama. Selain itu, kelompok mempermudah adaptasi terhadap perubahan baik internal maupun eksternal organisasi. Peran kepemimpinan dalam mengelola perilaku kelompok di dalam organisasi. Yang pertama ada menciptakan visi misi bersama. Yang kedua, mengelola konflik dalam kelompok. Ketiga, mendorong kolaborasi dan kreativitas. Keempat, memberikan arahan dan dukungan. Kelima, memelihara moral dan semangat kelompok. 6. Memastikan kepatuhan pada nilai dan etika organisasi. 7. Membangun budaya positif. Cara organisasi mengatasi konflik dalam kelompok untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Yang pertama, membangun komunikasi yang terbuka. Yang kedua, identifikasi sumber konflik. Ketiga, menerapkan mediasi. 4. Fokus pada solusi bukan pada masalah. 5. Pelatihan dan pengembangan keterampilan. 6. Menciptakan budaya kolaboratif. 7. Evaluasi dan tindak lanjut. Kesimpulan, perilaku kelompok dalam organisasi merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati. Perilaku individu harus diarahkan untuk mendukung kepentingan organisasi dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sehingga seiring berjalannya waktu, perilaku kelompok akan berkembang menjadi perilaku organisasi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.